Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Nah, kalau tadi kita berdua, sekarang kita bertiga nih. Wah, tepat sekali Upi. Jadi hari ini kita akan berbincang juga tentunya tentang obrolan yang menarik ya. Ya, hari ini kedatangan bintang tamu, ada kedatangan tamu di rumah kita. Ada Bapak Inyoman Sukadana. Susah banget sih nyebutin Bapak ya. Biasa akrab dipanggil Coach Nyoman soalnya. Wah, sudah tidak asing tentunya di industri pariwisata pemirsa. Betul, beliau adalah Ketua Denpasar College Association. Ya, sudah hadir bersama kita. Kita akan ngobrolin banyak nih, Coach ya, tentang tenaga kerja perhotelan di era revolusi digital. Seperti apa kira-kira gitu ya. Tapi sebelumnya sehat, Coach? Sehat, sangat sehat. Kabarnya baik kabar ya? Kabar baik, kabar luar biasa. Sedang free juga ya hari Minggu ya, Coach? Biasanya sibuk kemana-mana ya. Gitu ya, oke. Tapi sebelum kita banyak berbincang tentang tema kita kali ini, Feve punya informasi nih. Satu informasi spesial untuk Anda pemirsa, fenomena disrupsi kemajuan teknologi harus dapat dikombinasikan dengan pelayanan yang prima. Hal ini menyikapi tantangan revolusi industri 4.0 terhadap industri akomodasi pariwisata, khususnya pelayanan hospitality di Pulau Dewata. Kadang-kadang menjadi pengganti tenaga manusia pada revolusi industri 4.0 ini sangat tidak mungkin jika diterapkan di industri hospitality di Bali. Hal ini mengingat Bali dikenal karena pelayanan dan karakter masyarakatnya yang ramah. Inyoman Astama selaku Ketua Indonesia Hotel General Manager Association Bali mengatakan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi jawaban dari upaya untuk membendung revolusi industri 4.0. Dengan upaya tersebut, maka kemajuan teknologi pun dapat dikombinasikan dengan pelayanan hospitality industri kepariwisataan di Bali. Jadi tidak semua pelayanan di Bali bisa kita gantikan dengan teknologi, tidak bisa. Karena kita harus memilih dan memilah yang mana bisa kita manfaatkan untuk menguatkan pelayanan dan juga menguatkan bisnis yang ada, bahkan menguatkan budaya, itu kita pakai. Nah, dengan memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang pariwisata khususnya perhotelan, maka kita harapkan pimpinan-pimpinan lokal hotel ini bisa memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi yang ada demi meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di perhotelan sehingga bisa bersaing di luar negeri. Ya, karena bagaimanapun juga yang sebenarnya menjadi sumber utama dari kelangsungan bisnis suatu usaha itu adalah bagaimana tamu yang puas datang berulang-ulang. Nah, dalam upaya menciptakan kepuasan tamu inilah kita bisa manfaatkan teknologi tersebut. Hal senada disampaikan pula pelaku pariwisata lainnya, Francisca Handoko, yang menilai kecanggihan buatan seperti robot yang telah menggantikan sejumlah tenaga kerja di sejumlah hotel di luar negeri sangat tidak mungkin diterapkan di Bali yang lebih mengutamakan pelayanan SDM dengan human touch, service oriented, dan kultur. Yang dari Jack Ma, hotelnya semuanya sudah menggunakan check-in sendiri, ya. Bellboy juga menggunakan robot, sudah ada artificial intelligence, kemudian juga banyak hotel di Jepang yang sudah omelet stationnya untuk pagi-pagi breakfast, masaknya sudah menggunakan robot. Untuk Bali tidak, karena kita selalu mengedepankan kan human touch, service oriented, dan culture yang kita miliki. Seperti itu, jadi kita harus milah-milah nih. Menghadapi kemajuan teknologi lebih lanjut, Francisca mengharapkan para pelaku pariwisata di Bali dapat menggali secara holistik tantangan dan permasalahan masuknya revolusi industri 4.0 yang dirasakan semakin urgent di tengah persaingan yang multidimensi dan agresif saat ini. Indra Wijaya, Bali TV. Wah, berbicara tentang pariwisata memang tidak ada habisnya ya, Yupi ya. Saya jadi kepikiran tadi, apa kabarnya kalau misalnya yang siaran itu robot? Waduh. Ya? Jadi bahasanya akan tetap seperti itu ya. Gitu. Baik, kembali kita sudah ada Coach Nyoman ya. Beliau adalah Ketua Denpasar College Association gitu kan ya. Kita akan berbicara terkait dengan tenaga kerja perhotelan di era revolusi digital. Semuanya serba digital. Teknologi semakin canggih ya. Wah, gimana nih Coach menghadapi tenaga kerja perhotelan terutama di Bali pada khususnya? Ya, kita tahu ya saat ini memang landscape industri, landscape customer itu berubah. Artinya ada dua kata yang akhir-akhir ini kita sering dengar, kata disruption, kata shifting, dan dua kata itu sangat related dengan revolusi digital yang saat ini. Nah, kita lihat saja kondisi-kondisi yang sedikit shocking yang terjadi saat ini, misalnya ketika kita berbicara tentang mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu kalau kita mau traveling kemana kita harus datang beli tiket ke travel agent, seperti itu ya. Tiba-tiba sekarang semuanya berubah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kita bisa
beli tiket melalui smartphone kita, bayar smartphone kita, semuanya. Bahkan saya baru datang dari Shanghai, dari Cina, duduk di sebuah hotel. Di hotel saya nanya, ada massage? Dia bilang nggak ada, cuman disediakan kursi-kursi massage itu berderet gitu ya. Oke. Dan saya duduk di sana, saya ambil koin, kirain saya masukin koin, enggak. Ternyata di sana bayar pakai satu aplikasi, net seperti itu. Dan saya nggak punya aplikasi itu, akhirnya download langsung. Ya kita top up di sana. Buat semuanya kita lihat ada pergeseran yang sedikit shocking seperti itu. Nah. Landscape yang berubah juga selain disruption ini, kita melihat juga ada proses yang mensupportnya, yaitu shifting. Ketika generasi milenial atau generasi yang mulai melek terhadap digital saat ini, mereka dihadapkan pada suatu banyak sekali platform-platform yang membuat mereka ini merasa dimudahkan seperti itu. Sehingga mau tidak mau ketika market kita lihat bahwa ada proses shifting, pergeseran seperti itu, semua komponen yang ada di dalamnya memang harus berubah, mengikuti bagaimana arah nantinya industri ini ke depannya. Kalau kita lihat kembali lagi disruption ya, disruption ini kan memang banyak sekali menggeser, boleh dikatakan aktivitas manusia. Contoh saja, kalau dulu kita lihat di sebuah hotel itu fungsi sales itu kan sangat signifikan, kesana kemari, door to door dan sebagainya. Betul. Sekarang tiba-tiba datang satu fenomena online travel agent, OTA, yang mengubah beberapa hal yang secara fundamental. Mau tidak mau kita harus adaptif terhadap hal seperti ini. Tetapi berbicara industri 4.0 di dunia hospitality, dunia perhotelan, bukan masalah kita bagaimana kita membuild sebuah platform baru atau kita membuat sebuah sistem baru yang kita create sendiri, enggak. Sebenarnya bagaimana pekerja-pekerja industri perhotelan ini mampu untuk beradaptasi dan menggunakan platform-platform yang sudah ada sebenarnya. Kita saat ini mendevelop satu program yang dibutuhkan oleh industri perhotelan misalnya ya. Salah satu program itu di beberapa college yang ada, kebetulan saya adalah ketua dari Denpasar College Association atau HILCI Denpasar. Kita mencoba untuk mendevelop program baru. Kita tahu semua tamu yang datang ke hotel ini bukan hanya ingin tidur, tetapi ingin foto-fotoan gitu ya. Ingin cekrek upload gitu. Instagramable gitu ya coach ya. Dan sebelum mereka itu memutuskan untuk masuk ke sebuah hotel, dia searching, yang dia cari pertama kali itu kalau dulu webnya, kalau sekarang enggak, sekarang Instagramnya seperti apa? Dia lihat, scrolling semuanya, oh banyak tempat yang bisa saya pakai untuk fotoan nih. Ketika kita melihat bahwa di sana ada need seperti itu, ada kegelisahan customer bahwa saya butuh spot yang bagus untuk Instagram, yang dibutuhkan oleh customer kan seperti itu. Terus yang di-provide oleh hotel itu apa? Yang di-provide oleh industri itu apa? Yang di-provide oleh industri itu adalah talent yang memiliki kemampuan social media content strategy. Berbicara social media content strategy, di sana bukan masalah visual saja, masalah redaksional, terus masalah value yang kita ingin angkat, yang bisa disederhanakan melalui konten redaksi yang sederhana sesuai dengan marketnya. Apakah itu marketnya women, apakah itu marketnya anak muda, youth, atau marketnya family. Ketika kita mengetahui market itu, yang dibutuhkan nggak sembarang orang yang bisa ngurusin sosial medianya hotel. Oleh karena itu perlu dibutuhkan talent-talent yang memiliki yang memiliki konten tersebut, yang memiliki investasi, knowledge dan skill terkait dengan social media content strategy. Dan itulah yang kami develop sekarang di beberapa college yang ada di Bali, ya, khususnya di Denpasar. Nah ini salah satu. Terus yang lainnya apa? Apakah mungkin hotel-hotel, kalau hotel besar iya, tapi kalau hotel misalnya hotel kecil, misalnya hotel bintang 3 atau villa, apakah mereka akan hire orang yang khusus untuk itu? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tetapi ketika tidak, pekerja-pekerja yang ada di sana, professional talent yang ada di sana, mereka sebaiknya mengetahui tentang hal ini. Karena semua talent yang ada di hotel itu sebenarnya kan menjadi marketing dari hotel itu sendiri. Tidak hanya sales dan marketingnya ya coach ya? Semuanya sekarang as a marketing, semuanya. Karena marketing yang paling jitu itu adalah ketika tamu itu satisfied. Ya, kalau dulu kita berbicara marketing, kita berbicara exposure, gimana caranya kita blast di TV biar bagus. Sekarang enggak. Di era 4.0 ini ada istilah baru yang namanya no place to hide. Tidak ada tempat untuk
sembunyi gitu Sembunyi, ya. Ketika nggak ada tempat untuk sembunyi, semuanya harus membangun exposure industrinya. Semuanya harus membangun exposure tempatnya bekerja. Dengan cara apa? Sosial medianya sendiri pun harus dibenerin. Iya. Bagaimana sosial media pribadi pun harus dibenerin karena setiap orang itu adalah representasi dari industri itu sendiri. Branding Seperti ya, itu. Coach Betul, ya. betul. Wah, itu berarti Coach untuk pamflet, brosur, apakah masih tetap diperlukan Coach? Ya, semuanya masih diperlukan. Iya. Cuman masalahnya sekarang mau didistribusikan seperti apa? Apakah mau didistribusikan secara offline disebar door to door atau kita menggunakan platform yang sudah ada? Semua sistem sosial media saat ini kan memiliki algoritma. Algoritmanya YouTube berbeda dengan algoritmanya Instagram dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai pelaku industrinya itu menumpangi atau menunggangi algoritma-algoritma yang sudah disediakan itu. Caranya agar efektif adalah bagaimana kita melinearkan, menginlinekan value yang dimiliki oleh YouTube dengan value yang dimiliki oleh perusahaan misalnya atau oleh Instagram atau Facebook dan atau web kita dan sebagainya. Nah, saya rasa semua tools itu dibutuhkan, cuman sekarang memikirkan apakah tools itu didistribusikan dengan konvensional atau dengan digital. Seperti itu. Ketika didistribusikan dengan digital, kita berpikir bahwa tools itu akan diakses oleh banyak orang, bukan hanya 1-2 orang, tapi ribuan bahkan jutaan orang. Tidak ada tempat yang tidak bisa diakses kecuali tidak ada internet, kan seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara seperti itu, sekarang kita berpikir lagi, apakah satu flyer ini cukup untuk satu produk? Belum tentu. Ketika satu produk ini bagus misalnya, untuk segmen A belum tentu bagus untuk segmen B. Kalau ini misalnya bagus untuk market Indonesia, belum tentu bagus untuk market luar Indonesia. Oleh karena itu produk yang sama bisa dideliver dengan dengan flyer atau dengan brosur dengan desain visual yang berbeda seperti itu. Tinggal bagaimana kita melihat market gitu. Oke, aduh menarik banget ya gitu kan, sampai ngangguk-ngangguk aja gitu dengarnya. Ternyata memang seperti itu ya, kecanggihan era revolusi digital saat ini. Berarti siap nggak siap harus kita harus sudah lewati mulai ya. siap gitu kan ya, gitu kan harus bersiap dari sekarang. Oke, kita akan kembali lagi nanti Coach untuk berbincang-bincang. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Coach, terkait topik kita tenaga kerja perhotelan di era revolusi industri digital ini. Berarti memang untuk sosial media mempunyai peranan yang sangat penting menarik wisatawan datang ke Bali ya? Iya. Memang kalau kita melihatnya bahwa tenaga kerja perhotelan ini tidak harus dia pinter nge-build sebuah aplikasi gitu ya. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan semua platform yang sudah disediakan gitu ya. Kalau kita lihat searching apa sih yang bisa kita lakukan, semuanya di-provide melalui aplikasi-aplikasi yang sudah ada bertebaran begitu banyak di iOS, di Google Play dan sebagainya. Bagaimana kita menggunakannya dengan apik sehingga mampu menjadi boleh dikatakan menjadi aset baru bagi tempat kita bekerja di hotel atau industri hospitality lainnya. Nah, karena kita melihat bahwa perusahaan itu akan melirik talent-talent yang bekerja ini sebagai aset atau sebagai liability sih sebenarnya. Ketika kita ingin memposisikan diri kita sebagai aset di sebuah tempat kerja, di hotel atau di industri hospitality lainnya, berarti kita harus memiliki beberapa hal fundamental ya di era revolusi industri 4.0 ini ada saat ini. Apa itu hal-hal fundamentalnya? Satu, kita harus memiliki investasi terhadap skill, gitu ya. Skill itu apa? Skill itu yang linear dengan apa yang kita kerjakan di tempat kerja kita. Nah, ketika kita berbicara, cuman masalahnya sekarang ada pergeseran juga ketika kita berbicara skill. Ketika kita bekerja di sebuah restoran, misalnya kita harus skill kita adalah bagaimana memanage atau act as a operation di sebuah restoran itu. Tetapi pergeserannya sekarang berbeda gitu. Tidak cukup hanya bagaimana kita memiliki skill operation saja. Untuk kita menjadi sebuah talent asset di sebuah tempat kerja, kita harus memiliki skill-skill yang lain. Makanya kita sebut dengan ada istilahnya soft skill. Tapi kalau berbicara hard skill pun, seorang waiter misalnya nggak cukup sekarang hanya bisa bagaimana dia memberikan service yang terbaik untuk tamunya saja. Tetapi harus memiliki hal-hal lain. Misalnya bagaimana dia memanfaatkan smartphone mereka, sosial media mereka. Ketika kita mampu melakukan hal-hal yang lebih dari hanya sekedar tindakan operation, pasti dilirik oleh atasan kita, oleh manajemen bahwa orang ini
perlu di-develop karena memiliki sense of ownership yang bagus. Dia kreativitasnya tinggi, inovasinya juga ada. Dan hal-hal inilah yang kita sebut tenaga kerja yang memiliki sense of entrepreneurship yang bagus. Nah, ketika mereka memiliki sense of entrepreneurship yang bagus, mereka pasti memiliki 3 nilai fundamental, yaitu kreativitas, inovasi, dan motivasi kerja yang bagus. Seperti itu. Yang kedua, investasi yang harus dilakukan oleh pekerja tourism saat ini adalah pengetahuan. Investasi knowledge, orang mengatakan. Investasi knowledge ini sekarang berkembang sedemikian rupa. Tidak hanya textbook. Sekarang kita dihadapkan pada sebuah platform yang begitu luas sekali untuk kita bisa akses berbagai informasi yang bisa masuk menjadi bagian dari knowledge investment itu. Yang ketiga adalah attitude. Itu jelas. Tetapi masalahnya ada kabar yang kurang baik. Ketika kita memiliki 3 hal fundamental ini, skill, knowledge, dan attitude, ternyata belum cukup kuat untuk membuat diferensiasi pribadi kita. Ada satu hal yang fundamental lagi, yaitu bagaimana kita membangun exposure-nya. Orang mengatakan membangun konteksnya, membangun kemasannya. Oleh itu sebabnya kita perlu, sekarang kita lihat ada beberapa lembaga-lembaga yang berkembang khusus untuk ngajarin mereka public speaking, bagaimana mereka itu act di depan umum, bagaimana mengatur body gesture mereka ketika berbicara, eye contact, dan sebagainya. Karena grooming dan body gesture dan segala sesuatu yang sifatnya tangible, yang kelihatan, itu menjadi diferensiasi kita juga. Jadi harus ada keseimbangan antara konten kita, ya, komposisi dalam kita, yaitu knowledge kita, skill dan attitude kita, dengan exposure yang kita bangun. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang harus dimiliki oleh tenaga kerja perhotelan saat ini adalah sense of entrepreneurship itu. Ya. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah tenaga kerja kita di Bali itu? Sudah punya belum itu semua? Kita lihat bahwa saat ini perkembangan teknologi adalah perkembangan yang semakin simple sebenarnya. Kalau kita berorientasi pada user minded, ya, kita sebagai pengguna loh ini. Perusahaan-perusahaan digital saat ini tidak berusaha untuk tidak memproduksi hal-hal yang sifatnya complicated. Kalau dulu kita tahu ya, 10 tahun yang lalu, semakin complicated, semakin mahal gitu, semakin keren, ini begini-gini. Sekarang enggak kan, berubah. Semakin simple program itu, semakin diminati dan semakin laku terjual. Nah, artinya apa? Tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang melek teknologi atau menjadi teknologi minded dalam konteks aplikasi, dalam konteks kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Karena kenapa? Friendly user semuanya, sangat friendly sekali. Kita lihat seberapa banyak orang yang awalnya tidak mengerti teknologi tapi menjadi YouTuber yang hebat. Seberapa banyak konten spesialis, social media konten spesialis di hotel, di perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak beranjak dari sekolah IT itu ya. Berarti mereka ada yang beranjak dari sekolah jurusan sastra, tapi mereka memiliki ketertarikan, ada passion yang mendrive mereka untuk menekuni kayaknya ini asik nih gitu. Saya punya mahasiswa di kampus saya datang dari Tanjung Minang. Terus saya nanya, namanya Lindia, kamu datang ke sini ingin kerja di hotel nanti? Dia bilang apa? Enggak, saya enggak pengen kerja di hotel. Terus saya pengen jadi food blogger. Oh wow. Dia datang ke kampus saya ingin belajar. Dia bilang bukan untuk kerja di hotel, tapi pengen jadi food blogger. Oh. Terus saya tanya, jurusannya apa? Oh, dia cari jurusan digital marketing for hospitality industry. Artinya ada pergeseran ketika orang itu masuk ke sekolah perhotelan pun kadang-kadang bukan untuk bekerja di hotel, tapi menjadi YouTuber, food blogger. Nah, itu keniscayaan yang kita bisa lihat bahwa revolusi 4.0 ini membawa kita kepada sebuah paradigma baru. Ada banyak sekali pilihan, ada banyak sekali hal-hal yang baru di sana yang bisa kita jadikan itu sebagai opportunity, baik itu untuk bekerja, baik itu untuk meng-create bisnis kita sendiri, seperti itu ya, atau menjadi seorang profesional. Iya, baik Coach. Dan itu memang ada training khusus kah Coach untuk menjadi content strategy itu, atau bagaimana kita mengetahui kesuksesan sebuah hotel memanfaatkan platform tersebut? Training pasti ada. Begitu banyak sekarang lembaga-lembaga yang menyediakan short courses tentang hal itu. Tetapi di luar daripada itu sebenarnya adalah ketika kita dihadapkan begitu banyak sekali hal-hal yang terkait dengan konten, yang terkait dengan sosial media, exposure dan sebagainya. Dari sana banyak orang akhirnya terbangun passionnya untuk masuk ke ranah itu. Bukan karena sebuah opportunity semata, tapi kadang-kadang passion saya kok di sini ya, saya kok seneng ya dengan makanan. Saya bukan orang perhotelan tapi saya senang dengan makanan. Akhirnya dia mencoba untuk menggali. Di era 4.0 ini
kita sangat banyak melihat fenomena orang itu jadi mahir karena otodidak. Oke. Mereka belajar, mereka searching di Google dan sebagainya, dan mereka mahir. Ya, dan ini juga bukan mendisrupsi ya, mengubah pola. Pembelajaran banyak di kampus-kampus itu di mana dosen itu sekarang bertindak sebagai fasilitator, bukan telling, tetapi mencoba untuk menjadi fasilitator, bahwa bisa jadi apa yang kita sampaikan mahasiswa kita data duluan. Oke. Karena keadaan yang sekarang semua informasi tersedia begitu terbuka, masif seperti itu. Betul ya. Wow, menarik banget ya. Jadi memang banyak sekali pergeseran dan banyak sekali yang bikin kita surprise Betul, gitu ya. apalagi generasi milenial yang ingin taunya tinggi sekali ya. Tinggi ya daripada generasi milenial, Mbak. Iya. Oke. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Balik lagi ke Coach Nyoman nih. Udah segmen akhir ya, kayaknya nih Coach Nyoman. Oh, udah ya? Tidak terasa. Gak berasa loh ya, tapi kita ngobrol dulu nih ya Coach Nyoman. Oke, tadi sudah dijelaskan sebegitunya nih ya. Sudah ditata sedemikian rupa nih bagaimana kita kesiapan dari tenaga kerja perhotelan di era revolusi digital. Itu memang harus dan memang harus siap. Iya kan. Nah, kalau menurut Coach sendiri ini, pemerintah deh. Bagaimana sinerginya nih dengan pemerintah? Ya. Fungsi pemerintah ini kan sebagai regulator ya. Jadi pemerintah ini membuat bingkai. Oke. Jadi setelah bingkai itu dibuat, bagaimana kita menggambar di dalam bingkai itu. Sepanjang masih ada dalam bingkai itu, aman berarti. Oke. Asal jangan keluar dari bingkai itu. Seperti itu. Bingkai itu ya terrepresentasi dengan adanya undang-undang ITE dan sebagainya. Terlepas dari semua itu, pemerintah dalam konteks ini pasti memberikan sebuah ruang untuk kita berkreasi. Cuman masalahnya siapa yang akan berkreasi? Siapa yang harusnya berinovasi? Itu adalah kita. Industrinya, private industrinya yang berkreasi di dalamnya, yang berkompetisi di dalamnya. Era digital ini ada untuk kita lebih aware lagi bahwa kompetisi itu bukan hanya lirik kanan, lirik kiri saja sekarang. Kita lirik ke semuanya. Kita akan melihat apa update yang saat ini ada, bukan hanya di Bali, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, ketika kita disediakan sebuah bingkai oleh pemerintah, dan kita juga disediakan tools oleh berbagai perusahaan-perusahaan penyedia tools ini, aplikasi dan sebagainya, adaptasi kita dan responsif kita terhadap semua yang disediakan ini seperti apa? Kan seperti itu. Nah, industri memiliki tanggung jawabnya sendiri. Lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, college, training center dan sebagainya memiliki tanggung jawabnya sendiri. Karena kenapa? Output dari sebuah lembaga pendidikan, pelatihan nantinya itulah yang akan diterima oleh industri, dipekerjakan. Kita di lembaga pendidikan dan pelatihan sendiri pun kita berkompetisi dengan fair, dengan sangat terbuka saat ini. Siapa yang sangat adaptif dengan teknologi, siapa yang lebih kreatif, inovatif, pasti dia akan menjadi top of mind di masyarakat, akan menjadi pilihan di masyarakat. Tetapi ketika kita tidak memiliki sense of innovation, tidak memiliki jiwa-jiwa adaptasi yang peka terhadap perubahan-perubahan yang ada, kita akan mempertahankan sikap konvensional kita dan membenarkan bahwa sikap konvensional ini masih bisa dilakukan seperti itu. Sebenarnya nggak mau kita sekarang harus semuanya melek. Ada yang saya sering sebut itu adalah sebuah ekosistem. Ekosistem di industri tourism ini harus dibangun sedemikian rupa tidak ada salah satu yang mandek atau mati. Seperti itu. Ekosistem, kalau kita tahu ya, ekosistem itu rantai makanan. Jadi ada ular makan tikus, tikus makan ini kan sebagainya. Bayangin kalau ularnya sekarang udah nggak mau makan tikus. Jadi tikusnya akan banyak, seperti itu, ular yang dimakan, lain manusia yang dimakan. Ekosistemnya sudah nggak bagus. Sama seperti di dunia hospitality atau di dunia bisnis, di dunia apapun pasti ada ekosistem pembentuknya. Ekosistem di sini kalau kita melihat ada industri, ada pemerintah, ada lembaga pendidikan pelatihan, ada customer, ini harus menjadi satu kesatuan. Ketika era digital 4.0, revolusi industri 4.0 ini ada, maka ekosistem ini harus berbasis pada orientasi pada industri 4.0 ini. Tetapi di Bali, kalau kita melihat di Bali bahwa benar seperti tadi ada yang menyampaikan, apakah kita parno di luaran sana ada hotel yang di operasionalkan oleh robot dan sebagainya? Dan lain-lain. Boleh.
ada trial and error seperti itu. Boleh kita mengaplikasikan teknologi seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Bali, kita nggak usah parno seperti itunya. Ketika kita berbicara industri hospitality, kita berbicara tentang rasa, tentang engagement. Nah, sepanjang robot ini tidak bisa membangun engagement personally dengan customernya, saya rasa saya masih mempertanyakan apakah hotel itu okupansinya bagus atau enggak. Jangan-jangan juga okupansinya rendah. Rendahnya kenapa? Ya kita nggak bisa ngobrol, kita nggak bisa interaksi dengan robot dan sebagainya. Oleh karena itu Bali masih memiliki sebuah signing future business yang sangat bagus di industri ini, tetapi tidak bisa terlena begitu saja, bahwa semua talent yang ada di dalamnya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi inilah yang akan memboosting bisnis hospitality ini menjadi lebih bagus. Perkembangan teknologi inilah yang akan menginspirasi kita untuk lebih peka bagaimana membuat spot-spot yang lebih bagus, bagaimana membuat redaksi yang lebih bagus untuk semua konten yang ada. Seperti itu. Oke, berarti memang harus seimbang. Harus seimbang. Ya, jadi teknologinya tetap jalan, adat dan budaya juga tetap ya sesuai dengan karakternya budaya Bali. Dan ada sentuhan-sentuhan emosional, mana yang kita sebut dengan customer engagement. Iya, Dan itu ada banget di Bali. Dan orang Bali memiliki itu dari sononya seperti itu ya. Itu yang dipertahankan ya, Betul. Coach ya. Aduh, asik banget nih kalau udah ngobrol kayak gini, jadi jelas kan ya seperti apa gitu ya. Kalau kemarin simpang siur Bali nih bakal hotel-hotelnya semua dirobotin semua. Siap nggak ya? Gitu kan Wah, ya. gimana untuk Ternyata SDM-nya? nggak siap gitu kan, orang-orang Bali sekarang pada nggak cuek nih gitu. Ternyata enggak gitu ya. Hospitality, keramah-tamahan orang Bali ya. Memang Itu tetap kental sekali. dipertahankan dan tetap dijaga. Coach Nyoman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nggak Terima kasih. kerasa banget ya. Ini kurang sebenarnya. Nanti kapan-kapan kalau kita undang lagi, datang lagi ya Siap, Coach ya. selalu Dengan siap. tema yang berbeda-beda. Terima kasih gitu. Coach Terima untuk kasih. Terima kasih. informasinya.